Sejarah kurikulum. Perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Arif Firmansyah, Zain Miftahur Rahman, Ismi Melawati. Perencanaan dan pengembangan kurikulum tahun 1974 sampai 1981. Pada tahun 1974 sampai 1981 dalam ketetapan MPR nomor 4 tentang DPHN dengan tujuan pendidikan membentuk manusia Indonesia untuk pembangunan nasional di berbagai bidang. Kurikulum 1975 ini menekankan pada isi atau materi pelajaran yang bersumber dari ilmu. Penyusunan relatif mudah, praktis, dan mudah digabungkan dengan model yang lain. Kurikulum ini bersumber dari pendidikan klasik, sehingga dapat diketahui fungsi pendidikan adalah memelihara dan mewariskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai budaya masa lalu kepada generasi muda sebagaimana upaya ini untuk mewujudkan strategi pembangunan di bawah pemerintahan Orde Baru dengan program Pelita dan Replitika, melainkan hanya sebagian dari waktu belajar yang akan berlangsung sepanjang hidup. Dalam perencanaan dan pengembangan kurikulum pada tahun 1975 menggunakan pendekatan rasional atau selanjutnya dikenal dengan pendekatan berorientasi kepada tujuan. Perencanaan kurikulum ini untuk semua jenjang pendidikan meliputi struktur program dan garis-garis besar program pembelajaran untuk membentuk tim pengembang kurikulum pada bidang studi muda. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 111 tentang landasan tujuan strategi proses dan pembaruan pendidikan dengan merencanakan dan mengelola PPSP atau proyek perintis sekolah pembangunan untuk melakukan program pengembangan sistem sekolah pembangunan. Puskur bekerja sama dengan 8 IKIP atau Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan di Indonesia yang disebut Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP. Peningkatan mutu kurikulum melaksanakan proyek percontohan yang dikenal sebagai Proyek Cianjur pada tahun 1980 sampai 1986 dengan sistem bedol desa guna menunjukkan berbagai cara untuk meningkatkan mutu pengajaran. Perencanaan dan pengembangan kurikulum 1981 sampai 1988. Kurikulum ini dikembangkan sebagai penyempurna kurikulum 1975 berdasarkan 3 pertimbangan. Pertama, adanya perubahan dalam kebijakan politik dengan ditetapkannya TAP MPR nomor 2/MPR/1985 di mana dinyatakan perlunya adanya pendidikan sejarah perjuangan bangsa sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan. Kedua adalah hasil penilaian kurikulum 1975 antara tahun 1979 sampai 1981 yang juga mencakup perkembangan kehidupan masyarakat. Ketiga, hasil yang dicapai oleh proyek perintis sekolah pembangunan, hasil studi kognitif, keberhasilan perintis bantuan profesional kepada guru yang menekankan pendekatan cara belajar siswa aktif, dan hasil penelitian serta pengembangan keterampilan proses. Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melakukan berbagai inovasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang mengarah pada pendekatan, metode, dan strategi belajar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Model pengembangan kesinambungan beri penghubung antar kurikulum masa lalu dan masa yang akan datang sesuai dengan perkembangan. Model kemasyarakatan, perencanaan yang bisa berubah sesuai dengan tuntutan masyarakat di lingkungan sekolah itu sendiri. Model kemitraan, menyatukan model dan mengembangkan kurikulum 1984 yang akan ditempuh pada tahun 1994. Adapun kegiatan perencanaan dan pengembangan kurikulum telah ditetapkan pada
MPR nomor 2 tentang GBHN yang menyatakan bahwa sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di skala bidang dengan unsur pendidikan sejarah perjuangan bangsa dalam rangka pendidikan Pancasila yang terutama dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran nasional sebagai satu bangsa, menanamkan rasa cinta tanah air, dan merangsang kemampuan kreatif dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta membina kepribadian bangsa melalui proses integrasi dan internalisasi jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda, sehingga keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 461 tentang perbaikan kurikulum pendidikan dasar dan menengah dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merupakan jawaban terhadap ketetapan MPR nomor 2. Perencanaan dan pengembangan kurikulum tahun 1994. Latar belakang kurikulum 1994 lebih menekankan pada teori belajar mengajar yang kurang memperhatikan muatan isi pelajaran. Pengembangan kurikulum 1994 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia. Perencanaan dan pengembangan kurikulum tahun 2004. Pada pengembangan kurikulum tahun 2004 dilatar belakangi dan dilandasi dengan menyusun kurikulum 2004 dengan berdasarkan pada kompetensi dilakukan untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap dunia pendidikan dan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.